malam pemirsa, Michael Sinaga melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan dan pengamat teknologi informasi Universitas Gadjah Mada Joshua Sinambela ke Polda Metro Jaya. Didampingi Rismon Syanipar, Michael Sinaga melaporkan Ketua Jokowi Mania Andi Azwan dan Joshua Sinambela selaku pengamat teknologi informasi Universitas Gadjah Mada ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan dengan dugaan melakukan kebohongan publik dengan menunjukkan scan ijazah Jokowi pada acara Rakyat Bersuara di iNews TV. Menurut Michael Sinaga, ijazah analog Jokowi masih dipegang Polda Metro Jaya. Hari ini saya ditemani oleh Bang Rismon Syanipar dan beberapa kawan-kawan seperjuangan untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya dan puji Tuhan, alhamdulillah sudah ketiga kalinya laporan saya diterima oleh Polda Metro Jaya dengan luar biasa profesionalismenya di Polda Metro Jaya. Apa yang saya laporkan hari ini? Siapanya dulu? Pertama Andi Azwan dan yang kedua adalah Joshua Sinambela yang pada saat acara Rakyat Bersuara di iNews TV tanggal 25 November yang lalu mengklaim bahwa mereka membawa scan ijazah asli. Sebelumnya, aktivis Beni Parapat juga melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan dan pengamat teknologi informasi Universitas Gadjah Mada Joshua Sinambela ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan terkait dugaan kebohongan publik scan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun laporannya itu ditolak pihak Polda Metro Jaya dengan pertimbangan tidak ada ijazah Jokowi yang otentik sebagai pembanding. Kami kesini pun atas arahan dari Direskrimum Polda Metro kepada tim kuasa hukum Pak Suryo untuk kembali melapor di SPKT. Nah, itu semua sudah kita utarakan. Tetapi ya begitu yang kami dapatkan bahwa penyidik Polda Metro memakai asumsi kacamata kuda. Dia tetap berasumsi bahwa proses hukum masih berjalan. Jadi tidak bisa diterima laporan, dan kedua bahwa tidak ada otentik ijazah. Pemirsa, sebelumnya secara eksklusif Andi Azwan mengaku memiliki ijazah asli Jokowi. Andi menyebut akan membongkar keaslian ijazah Jokowi secara forensik. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Ini pertama kali ya eksklusif. Pertama kali. Ini ijazah asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini. Okay. Ya, tolong ini kan. Nanti saya ada ijazah pembanding. Ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari ijazah asli Pak Jokowi. Scan. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke, ini ijazah pembanding. Tulisannya 5 November 85, satu orang yang menulis ijazah ini. Ya. Stampnya juga sama. Kembali coba. Kembali sebelumnya. 11.32 15.470. Oke, kembali. Kembali ke Pak Jokowi coba. 11.20 15.456. Oke. Ini register. Ya. Diperhatikan baik-baik. Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai jasa, ini dibuktikan. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya telah mengumumkan hasil gelar perkara kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Polisi juga menyarankan untuk mengajukan pra-peradilan kepada para tersangka yang tidak menerima hasil dengan keputusan tersebut. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menantang para tersangka kasus ijazah Joko Widodo mengajukan gugatan pra-peradilan. Tantangan itu disampaikan pada para tersangka jika Roy Suryo CS merasa tidak puas terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Adapun terhadap penetapan tersangka yang sudah kami lakukan, apabila para tersangka atau kuasa hukum keberatan, maka dipersilahkan untuk melakukan pengujian melalui mekanisme pra-peradilan
sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHP. Meskipun ijazah Jokowi telah ditunjukkan oleh penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tidak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan. Roy Suryo menilai ijazah Jokowi yang ditunjukkan polisi pada gelar perkara khusus berbeda dengan format dengan ijazah yang terbit pada tahun 1985 dari UGM. Hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute, kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi, dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer, saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Tak puas dengan ijazah yang ditunjukkan, kubu Roy Suryo menuntut verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono memprediksi arus keluar kendaraan selama periode Natal dan Tahun Baru mencapai sekitar 2,9 juta kendaraan. Untuk ruas tol Cikampek, volume kendaraan diperkirakan meningkat 11,2% dibandingkan kondisi normal, hanya naik 0,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Rifan mengungkapkan di tahun ini Jasa Marga tidak melakukan pengalihan arus besar karena lalu lintas masih bisa dikendalikan. Meski demikian, Jasa Marga akan terus berkoordinasi secara intensif dengan Kakor Lantas. Pernyataan tersebut disampaikannya saat apel gelar pasukan operasi kepolisian Lilin 2025 di lapangan Silang Monas, Jakarta. Jadi kami prediksikan bahwa arus keluar akan mencapai 2,9 juta. Dan yang utama, ini adalah di Cikampek Utama ini akan tumbuh dibanding dengan normal adalah 11,2%. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhannya 0,9%. Jadi saya dan mungkin kami bersama Kakor Lantas, ya, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Astamaop, selalu berkoordinasi. Di dalam Nataru ini diperkirakan tidak ada pengalihan, karena dalam visi ratio dengan pertumbuhan 0,9 masih bisa dalam pengendalian baik. Pemirsa, Polri secara resmi menggelar apel gelar pasukan operasi kepolisian Lilin 2025 di lapangan Silang Monas, Jakarta. Operasi Lilin dilakukan untuk menjamin keamanan masyarakat dalam perayaan Natal 2025 dan pergantian tahun baru 2026. Polri secara resmi menggelar apel gelar pasukan operasi kepolisian Lilin 2025 di lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore. Operasi kepolisian berskala nasional ini bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan Natal 2025 serta pergantian tahun baru 2026. Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Pol Muhammad Fadil Imran menegaskan bahwa operasi Lilin merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keamanan spiritual dan sosial masyarakat. Komjen Pol Fadil Imran juga menyampaikan bahwa Polri tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan operasi Lilin 2025. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kenyamanan spiritual saat ibadah, serta keamanan sosial dalam momen kebersamaan dan perayaan. Polri datang tidak hanya untuk berjaga, Polri hadir untuk membantu, menyapa, dan menyelesaikan masalah. Tentunya tidak sendiri, bersama segenap stakeholders yang dilibatkan di dalam operasi Lilin 2025.
Kehadiran Polri dalam Operasi Lilin 2025 tidak semata-mata untuk melakukan penjagaan, melainkan hadir secara humanis di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan.